kurang banget gitu kelakuan lu, sumpah. Oke. Ya kan? Nah, Kayak kurang gitu loh. sekarang kita sudah masuk ke fase draft BNP kita di game yang kelima di mana pertukaran terjadi. RRQ first pick dan bandnya pun sudah mulai berbeda. Rafaela. Oke. Dan first pick juga ya yang diambil. Jadi ini jelas ini bakal berbeda banget. Yang bakal kita lihat dan tergantung sekarang adaptasi siapa yang jauh lebih cepat untuk bisa membaca lawan. Tapi ya sekali lagi kehadiran dari Angela yang sepertinya langsung adalah jangan sampai ngelawan Angela dan Edit akhirnya terlepas. Jika akan memang first pick dan RRQ langsung tanpa pikir panjang ada Edit. Ya. Diambil salah satu hero yang memang menjadi roda penggerak di game yang pertama tadi. Wah, ini pertukaran sisi pick pun sangat-sangat jadi mempengaruhi ya Om ya. Yep. Dimana Edit yang sekarang akhirnya menjadi prioritas kembali muncul karena pola band dari Geek pun berbeda nih kali ini. Angela yang harus mereka tutup dulu setelah berkali-kali mereka dapetin Angela. Wow, Akai dan juga Farami secara bersamaan nih ya. Boleh. Dua hero yang memang tadi mengacak-acak ya di game yang keempat. Dimana untuk sustainnya dapat, juga untuk efek drop controlnya, untuk team fight-nya didapat oleh Geek Farm. Tapi mereka harus berhati-hati dengan Edit yang sekali lagi Edit memang di level yang kedua di sini bisa untuk menangani sebetulnya invasi yang sering dilakukan, dimainkan oleh Geek Farm. Oke, dan untuk RRQ kembali dengan Terizla kah? Atau mungkin mau ngamanin ke arah gold lane karena iritelnya pun masih terbuka untuk kali ini. Kembali untuk Skylar mungkin dengan metode yang sedikit berbeda lagi. Mungkin nantinya akan ada bala batuan yang muncul. Tapi ya Terizla dan Martisnya diamankan. Oke. Jadi lebih gak pengen buat bisa di-invade gampang ya. Karena kita tahu biasanya Lancelot juga kalau sampai miss purple buff-nya. Dia bakal kesulitan untuk bisa ngejar. Dan sekarang dari RRQ dengan memilih Martis dan juga Terizla. Oh Ruby. Dan Ruby, Wow. hero-hero yang memang dari tadi di-ban oleh RRQ. Lepas. Di saat terlepas semuanya, diambil. Si. Tiga udah nih. Yap. Dan kalau kita menyambung yang tadi ya, dari Martisnya yang memang diambil ada RRQ di sini, yang berarti bahwa mereka ingin untuk bisa menang cepat juga di early game. Martis dengan 2 poin kill awal, ini sudah bisa memberikan efek snowball yang dalam untuk tim mereka. Dan sekarang Martis plus ada Edit. Dan masih dengan band Cloud ternyata. Aha. Respect terhadap Skylar. Sebenarnya mereka dari Geek bisa pick 4 ya untuk Cloud-nya. Cuman mungkin ada strategi lain lagi nih yang akan dibawa oleh Marky dengan adanya band ke arah Cloud itu sendiri. Ya, dan ini Marksman juga masih lepas ya. Beberapa seperti Retail masih ada, Bruno juga masih ada. Tadi juga masih sempat direspek terus-menerus buat Brunonya. Dan mungkin bisa jadi dua hero tersebut yang di-ban oleh RRQ kalau mereka tidak ingin berhadapan dengan Retail ataupun Bruno. Tapi Pak Hito, hero look yang memang cukup mengganggu tadi, ditutup terlebih dahulu. Tapi ingat, masih ada Khalid yang bisa dipakai oleh lu. Jangan lupakan hal tersebut. Ayo ada Khalid yang masih menjadi sebenarnya power ya untuk kedua belah XP laner. Namun dengan ada Terizla kali ini dan ternyata Ixia ditutup tapi Akai sementara menjadi hero yang paling banyak di-pick di playoff selama 9 kali. 9 kali ya. Jadi 2 hari kita playoff dan ini masih belum beres hari kedua. Udah 9 kali. Dan sebetulnya mayoritas Akai diambil ini waktu Geek Farm main juga. Aha. Iya kan, karena kebanyakan memang Nile-nya lebih prefer buat menggunakan Akai. Dikarenakan power dari Akai heavy spin-nya untuk menangin objektif dan juga mengganggu banget. Tebel, mengganggu, punya damage juga. Nih Maxman semakin sedikit lagi Om Wawa. Oke, ada Xbox. Oke. XP, Mereka XP tidak ya. ingin ada lini belakang yang emang benar-benar bisa ditembus oleh pemain dari Geek. Bruno akan digunakan karena Marky adalah salah satu player yang duluan ya menggunakan Bruno ini. Duluan yang memunculkan Bruno. Hanabi, dia juga kan. Sempat di waktu itu kan. Ya, Tapi di Iya, season betul. 11 ya. di season kemarin, sempat betul. kaget kan kita. Iya. Bruno dia juga waktu itu. Ada Bruno, ada si Retail juga masih tersedia. Jadi untuk komposisi tim fight ini dengan adanya sisi yang nggak bisa ditebak nanti yang bisa dibuka oleh Ruby, RRQ mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mau open team fight. Nah makanya ini kayaknya Geek Farm ngarahin gak sih nih ayo Skylar pakai Iritail aja. Oh enggak, ternyata Iritailnya diambil justru sekarang oleh Marky. Ya, menurutku dengan nggak di ban-nya ya antara Iritail dan juga Bruno, kemungkinan RRQ mereka bisa menggunakan Bruno. Bruno sih. Ya, lebih diadu ya dua-duanya juga.
Tapi untuk source magicnya ternyata Digi, Bruno Digi. Wow. Dan itu dia. Ada satu penghancur sisi. Penghancur combo. Digi digunakan. Digi mid lane. Auto alarm bombnya bakal punya damage berarti. Oke, dan last pick dari Gig. Mereka membutuhkan satu sosok XP lane. Mau ngambil ke arah Yuzong dengan sisi powernya pun ini bisa dinetralisir sih dengan adanya Digi. Atau Khalid. Atau Khalid juga bisa. Namun kalau ngeliat dari Oh Yuzong. di spoiler lagi Langsung kita kita. spoiler itu Iya. Yuzong atau Khalid. Gitu. Apa Uranus nih Iya. bisa jadi opsi juga. Karena kalau mau ngambil sisi power lagi Yuzong. cukup berat untuk ketemu Digi namun tidak gentar. Yap. Dan itu dia hero terakhir Yuzong. Apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama, game yang kedua, hero yang udah sering banget digunakan oleh RRQ ataupun serangan-serangan lewat barisan terdepan yang begitu mengerikan. Akhirnya di game yang kelima, Gig mengambil itu semua. Oke. Dan ini dari draft indeksnya ya. Wow. Sisinya Gig lebih besar, banyak banget semuanya. Semua aspek dipegang oleh Gig sekarang. Walaupun tipis ya. Lumayan ya, beda 4%. Iya sih. Lumayan banget itu perbedaannya. Jadi mungkin dengan kombinasi Bruno Digi yang harus bisa dimaksimalkan oleh RRQ. Tapi sekarang yang main ke Diginya ini di flex. Oke. Tapi Wah. ini ingat ya, match point. Mau babysit Match kan? point. Betul. Oke, 2 sama skor sekarang. 3-2 untuk Gig atau RRQ. Gua belum mendengar suara di dalam playoff arena. 3-2 untuk RRQ atau Gig. Gig atau RRQ. Ya udah kalau begitu game kelima. Mana suaranya? Wow, 5 game yang akan kita lalui. Ini masih match pertama. Begitu kerasnya. Sekarang keadaan 2 sama. Match point untuk kedua belah tim. Siapa yang akan terperosok ke lower bracket atau siapa yang langsung bisa men-secure tiket ke final upper bracket. Yap, di bawah seperti biasa. Berbagi, sharing XP. Dan level 2 mulai masuk ke dalam area dari Fire Beetle yang dimiliki oleh RRQ. Ya, dan ini memang yang cukup mengganggu ya. Ketika Fire Beetle sudah diambil, berarti akan ada pengurangan XP untuk jungler kita. Dari emblem setnya juga, tahan Web, dulu. ini dia Skylar, mau pergi ke mana? Skylar, satu yang terakhir, Skylar! Berhasil dihancurkan di menit pertama. Namun barusan ada satu alarm bom lagi dari reverse dan di mana Baloyski benar-benar mengganggu. Wow. Ini mengerikan sih. Harusnya kita tahu Bruno di babysit sama Digi itu punya power landing yang cukup kuat ya. Betul, betul. Tapi ini udah langsung dijawab sama Geek Fam. Ditabrak Mereka ya? nggak mau. Skylar snowballing lagi. Benar, dan benar-benar ya tadi ketika arm bomb-nya belum terlalu banyak, itu langsung ditabrak, diinjak. Berhasil membanting Baloy. Udah ada efek karbon yang masuk tapi flicker. Dan sekarang ada satu FP spin malah mengantar Versik. First blood kali ini menjadi milik dari Geek Farm. Di mana ada sepersekian detik lagi untuk bisa melihat Turtle muncul. Iya, first blood udah didapetin. Dapat poin pick off tambahan lagi tadi di arah middle. Dan Nile dengan Akainya. Wow, power banget Om ternyata. Iya, dan cukup mengganggu selalu ya. Heavy spin yang sangat on point sekali dari si Nile. Dan memang dia nggak punya heavy spin sekarang untuk bisa kontes di Turtle. Tapi kalau kita melihat dengan 2 gap yang sudah terjadi tadi, ya jelas lawan akan cukup berhati-hati. Oke, look ya, ada satu lagi. Terlihat penalty zone tapi barusan. Dengan adanya Nether Lame langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Luke-nya akan mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi ternyata di saat dia landing udah langsung menghilang pula. Ada satu lagi yang mau pendant. Yang berhasil menarik karena beberapa player. Tapi Lemon mau pergi ke arah mana Lemon. Terjepit di area tersebut dan Lemon menjadi korban selanjutnya di saat Turtle muncul. Itu ada Shadow Stampede, ada I'm Offended, ada Heavy Speed. Ya, tapi ini yang kita bisa bilang, memang dengan menggunakan Digi Bruno, mereka diwajibkan untuk bisa menang satu lane. Dan berarti lane yang lain yang bisa menjadi incaran, ditarget oleh Geek Farm, dan itu yang dilakukan. Dikorbankan lah ya. Dikorbankan, betul. Yap. Tapi setidaknya untuk kali ini full plating ternyata di arah atas Yap. untuk Skylar-nya. Metode babysit Aha. untuk bisa menangin gold lane. Dan sudah dilakukan oleh RRQ. Yap, Lemon gagal tadi seperti yang mendekat ke arah dari Aboy. Ada efek airborne yang berhasil langsung diberikan pula. Marki masih cukup nyaman nih, walaupun platingan berhasil dilakukan, tapi Markinya belum berhasil di pick off.
Betul. Apalagi udah ngantongin 1 poin kill ya. Yap. Dan Naomi juga gak terlalu tebal ya kalau kita melihat dengan emblem support yang dibawakan oleh Naomi sendiri. Masih dengan 1 Magic Shoes, jadi masih mengincar untuk mendapatkan Enchanted Talisman juga biar bisa nge-spam nantinya untuk Alarm Time Bomb-nya. Tapi Marky terlihat cukup nyaman sih untuk di atas ketika dia harus berhadapan dengan 2 pemain ya. Iya. Kita coba lihat Marky mulai mengejutkan tadi, coba lihat. Ada 1 heavy crossbow, ada 1 auman yang udah dikeluarkan bahkan lewat kenal potnya, tapi lagi dan lagi tidak berubah dari game yang pertama. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari, oke lah Skylar dapetin adanya full plating, namun leveling dari Marky ini di atas dari Skylar. Dan tidak terancam terlalu besar juga. Dan Lemon masih cukup struggle di arah tengah, namun Versik sudah mulai ketahuan posisinya. Yap, itu dia Lemon, dia tertarik, 1 hit terakhir Lemon. Lemon pun lenyap. Ada 1 hal yang begitu baik dilakukan oleh Aboy. Yap, kurang 10 detik tadi ya sebelum ada flicker dan ya mau gak mau memang gak ada soro escape yang lain yang bisa diberikan oleh Lemon. Waduh. Sedangkan untuk di area top lane ini masih damai-damai saja. Marky sanggup untuk menjaga posisi dia sedemikian rupa. Oke, sejauh ini masih cukup aman. Ada pergerakan dari Versik, Asura Aura. Tapi barusan terlihat Woldy-nya udah dikeluarkan guna untuk mempercepat dari pattern farming yang dia milikin, pattern curve wave yang dia milikin. Sementara Aboy pun udah hadir di bagian atas. Wah ini udah mulai langsung menyadari lagi, namun Lemon. Oke, Lemonnya masih berhasil selamatkan karena Lemon sedikit lagi bisa tapi ditarik lagi menuju ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Geekpop. Lemonnya berhasil membalikkan keadaan 1 hit terakhir, Luke-nya berhasil langsung dihancurkan. Netherrealm yang dikeluarkan pula. Tapi sekarang Baloyski tepat berada di tengah-tengah, tapi Dairon-nya mulai terpencar-pencar pemain yang dimiliki oleh Geekpop. Maka serangan mereka lakukan sekarang tidak berhasil begitu baik, tapi Marky berhasil dilenyapkan pula. Dairon pun berhasil langsung hilang dengan tersebut, tapi untuk sekarang Baloy pun menjadi korban selanjutnya. Versik tepat berada di depan dari Turtle, tapi dia pun berada di depan beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Akankah dipaksakan? Karena sekarang Asura Aura, tapi Aboy, oh my god, Jajel hampir saja tadi bisa mendapatkan Turtle-nya, tapi untuk sekarang Versik berhasil dihancurkan. Yes, dan ini shutdown yang mahal dan Naomi ternyata harus hilang di sana. Ini membuat dari RRQ punya keuntungan yang cukup banyak. Iya, setidaknya mereka bisa menyamakan juga ya. Yep. Dan continuous teamfight yang terjadi tadi, tarik ulur dan pada akhirnya in the end RRQ mereka sempat untuk mendapatkan turtle juga. Jadi keunggulan tipis. Namun kalau kita lihat pergerakan dari Marky, sudah ada rotasi yang dilakukan oleh Marky. Dia Iya. sudah ada di bottom lane dan dia berusaha untuk mendapatkan 1 turret. Dan tadi pengorbanan Dairon juga sih. Dia ngejar fokus ke arah Marky-nya. Walaupun dirinya tumbang, tapi at least dapetin sosok gold laner yang cukup penting juga. Walaupun sekarang sudah bertukar sisi. Ada Marky yang bergerak di arah bawah, kembali Skylar bersama dengan Naomi bersama-sama. Namun, wah ini penjagaannya ketat banget ya dari Geek Fam. Iya, tapi respect item sih buat Nile ya. Yep. Karena ada Blade Armor yang langsung dibeli oleh dia juga. Jadi dia langsung respect, oke ini ada Blade Armor untuk bisa menahan damage dari Bruno. Yap, itu dia. Aboy mulai terjebak di area tengah. Aboy masih belum mengeluarkan lagi karena Netherrealm ya. Tapi sekarang udah langsung dikeluarkan. Lemon yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Lemon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Versik dikeroyok habis-habisan. Versik 1 hit terakhir. Versiknya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Dairon datang untuk bisa membackup rekan-rekan yang ada di area mid. Hanya saja ada sedikit keterlambatan waktu yang dia miliki hingga membuat Dairon tidak berhasil membuat rekan-rekannya selamat. Dan 79 berbanding 21. Wah. Mulai naik nih. Mulai naik ya. Wah ini ngeri banget sih, damage dari Aboy juga. Ini cicilan-cicilan lama-lama makin gede. Wah Dairon. Oke, begitu menyakitkan damage yang berhasil dihasilkan lo barusan. Iya. Tapi sekali lagi memang ada lane yang harus dikorbankan oleh RRQ karena mereka memainkan metode seperti ini. Yap. Karena Baby Said ini jelas bisa dihindari. Ketika ada Skylar jelas dekat dia ada Naomi dan itu yang dihindari oleh Geekfan sekarang. Mereka memilih untuk teamfight di tempat yang berbeda. Baloy belum mengeluarkan Move Ended-nya. Tapi Dairon tetap stay di bagian bawah. Ada Turtle yang kembali muncul dan mereka harus bersiap untuk menuju ke area tersebut. Wow, tapi Versik masih bisa pegang duluan ya. Walaupun Nile 1 level di atas nih. Kembali lagi dengan ada heavy spin. Sebenarnya kalau untuk dari segi kontes enak banget. Namun, Itu dia, terbanting sudah. Masih ada Aboy di area tersebut. Ada 2 player. Namun sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan. Di mana sekarang Luke-nya langsung masuk ke bagian belakang. Ada Skylar dan juga Naomi yang diusir mundur. Tapi sekarang Lemonnya tidak akan berhasil selamat. Sedikit lagi berhasil tapi Turtle-nya masih berhasil diambilkan. Diambil bahkan oleh Versik. Begitu baik tapi Nile tertinggal sendirian. Ada damage begitu menyakitkan masuk. Di mana Nile berhasil dihancurkan. Nile tadi tempat mau maju lagi ya. Ternyata akhirnya dirinya pun yang harus terkena deciimate dari Versik. Dan kembali 1 buah time journey
menjadi penyelamat di saat Luke-nya mau zoning, Om. Iya, dan itu menyelamatkan Skyler juga. Aha. Cuman tadi mungkin ada sedikit perbedaan kali di mana ketika Nile bergerak seorang diri maju ke depan, teman-teman yang lain sebenarnya sudah dalam posisi lagi mau mundur ke belakang. Dan cukup sia-sia juga dari item build kalau kita lihat di sini. Dari Lemon yang sudah bisa memberikan damage kali ini. Ada Dominance Ice dan juga ada satu Steel Light Plate di tangan Lemon. Sedangkan untuk Bruno agak unggul gold dibandingkan dengan Iritel. Tapi kita bisa bilang ini kemenangan kecil juga untuk Marky. Karena dari tadi kita tahu 2 melawan 1. Dan ternyata dari gold difference-nya juga hanya ada di angka 600. Yap. Namun di atas outer turret dihancurkan kembali. Mereka berhasil mendapatkan objektif lagi. Marky-nya juga di sini udah mulai dibantuin terus-terusan ya sama Baloiski-nya. Fokus ke arah inner turret dan cicilan-cicilan clear cepat sudah menjadi sebuah jawaban untuk Terizla pula. Persik masih coba untuk kembali mengejar di arah tengah kembali dengan Partis, Om. Iya, Early-nya agak sedikit Nah, ini dia ketinggalan. nih. Betul, ini Yap, PR itu buat dia. Marcus. I'm offended dikeluarkan Dairon sendirian, penalty zone pula. Guna tak bisa mempertahankan areanya. Tapi Dairon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Tapi Lemon mencoba untuk bisa hadir dan juga memberikan bantuannya. Hanya saja sekarang Luke Black Dragon Bomb Baloiski sendirian. Ada Flicker yang udah keluarkan Asura Aura Decimet harusnya. Tapi ternyata Aboy begitu baik Netherlands yang tepat waktu hadir untuk bisa menyelamatkan rekannya. Yap, dan gak juga dari Versiknya cepat-cepat buka Decimet. Karena udah tahu nih bakal ada Netherrealm, jadi gak Ditahan mau aja. buang ya. Betul, ditahan dulu ya. Sementara dari goldnya juga ya hanya ada di angka 1000-an, gak terlalu jauh sama sekali. Dan setup yang harus dipakai oleh Geek Farm. Dikarenakan ya jelas dari Nile yang unggul satu level dibandingkan dengan Versik. Tapi dengan keunggulan level yang sama sekarang, kita tahu bagaimana Martis yang dipilih ini harus bisa dapetin efek combo dari early game. Namun gagal buat didapetin oleh Versik. Dan bermain sampai dengan jauh ke late game seperti ini jelas hanya akan memaksimalkan nanti untuk efek sisi yang bisa diberikan oleh Martis. Iya. Positioning dari Aboy, assist yang dia berikan ini bagus banget loh dari tadi loh. Ada reverse time, sementara itu Purify-nya udah dia gunakan pula. Belum ada Netherrealm yang terlihat di dalam tubuh Aboy sejauh ini. Yap, Purify di trigger kali ini akan menjadi informasi yang cukup juga. Namun Nile, yang kali ini levelnya sekarang udah mulai disamakan juga oleh Versik. Tarik ulur di area Lord dan sementara itu ada turret yang hancur. Oke, Baloiski masuk di area belakang. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan ada satu lagi time zone yang masih membuat pergerakan mereka selamat. Masih cukup terseok-seok. Tapi Baloiski tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh RRQ. Dan Baloiski berhasil langsung diajukan sementara itu untuk Lordnya. Akankah berhasil diamankan sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Tapi Nile berhasil langsung diajukan pula sementara itu untuk kali ini Versiknya. Bahkan dari Bruno double kill. Skylar mulai membalikan keadaan. RRQ sudah menemukan momentumnya. 4 pemain yang hilang dari Geek Fam walaupun mereka bisa mendapatkan Lord. Namun kali ini bakal dipaksa satu base turret di arah tengah. Oke, Aboy sendirian, Luke sudah hadir kembali, Lordnya bergerak di bagian atas tapi mereka memaksakan untuk bisa menghancurkan satu base turret yang ada di area tengah. Wah, ini Digi menjadi jawaban telak, bukan cuma sekedar babysit ya ternyata. Betul. Di tapi fight. Team fight-nya di mana dia berhasil untuk mendot juga ya. I'm offended dari Ruby. Petrify. Petrify semuanya di-deny dengan time journey. Wah, ini makin sulit lagi nantinya untuk Geek Fam bisa set up tapi konsil terdengar. Oke, Naomi. Akankah menjadi korban? Dan benar saja Naomi ada time zone yang udah dikeluarkan pula. Yap. Berarti untuk next dari pertempurannya tidak akan ada time journey. Tapi tidak ada flicker juga buat Baloy. Saling bertukar informasi dan Lord hanya bisa mengawal juga untuk adanya satu inner turret di top lane. Dan Nile sekarang dengan kelima pemain dari Geek Fam ready di base turret arah atas. Yap, Baloy pasang badan bagian depan. Naomi ada reverse time-nya. Mereka bersiap untuk bisa menghancurkan ke arah satu base turret yang ada di bagian atas. Tapi Netherrealm-nya malah membuat Lemon tersitu terkapar sendirian. Dan sekarang Baloy-nya berhasil dihancurkan. Lemon yang berhasil dihilangkan. Tapi Marky-nya malah menjadi langsung sosok yang benar-benar bisa dihilangkan. Tapi Skylar menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Naomi mau pergi ke arah mana? Untungnya masih berhasil diselamatkan oleh Versik tapi di bagian belakang. Aboy dan Dairon belum selesai juga melakukan pertempuran. Satu lane yang mengawal Lord, ternyata base turretnya pun ikut hancur. Iya, dikarenakan efek pasif dari base turret tadi udah pecah, udah habis. Iya. 12 lebih, secondnya dikit aja detikannya. Dan ya dari Geek Farm mereka masih sanggup untuk bisa memberikan extra pressure ya. Meskipun sekarang dari RRQ mereka unggul gold. Tapi tidak dengan base turret. Lihat bagaimana love advantage-nya juga. Tower damage-nya besar banget, 22.000. Iya, dan masih mati-matian ya dari RRQ untuk bisa mendefense adanya satu outer turret di arah tengah. Invasi jungle sudah dilakukan oleh Nile untuk bisa mencuri ke arah orange buff. Kembali
ini harus menjaga keberadaan dari Skylar-nya sih. Ya, dan juga tadi time journey yang berhasil dipaksakan keluar Ya. ya sebenarnya. Di-trigger ya? Keluar duluan Di-trigger ya. tadi, betul. Jadi itu membuat heavy spin-nya juga ya udah bebas buat ngacak-ngacak. Bisa pemain-pemain dari RRQ. Cuman Aboy dari tadi loh. Aboy menjadi daftar pencarian orang tertinggi di dalam gig ya. 508 gak ke spot dari tadi loh. Dihancurin juga susah banget dan ini adalah instant replay-nya. Betul, definisi dari hero nyaman ya yang bisa dilakukan juga. Penalty zone memang bisa kena. Tapi lihat bagaimana Nile lagi dan lagi ya dengan heavy spin dia yang masuk ke belakang untuk mendorong pemain RRQ keluar dari base mereka. Jadi memang dipaksa buat team fight-nya di area-area depan, jangan sampai ada di dalam base milik RRQ. Dan ternyata ada sebuah pertempuran kah di area mid. Aboy hanya mencoba untuk bisa nge-trigger. Mencoba untuk nge-poke aja karena damage yang dihasilkan sekarang udah sakit banget loh. Iya. Ini Aboynya juga aman terus dari tadi. Gak sembarang buka rumput juga ya karena cicilan-cicilan dari auto alarm bomb lihat udah mulai banyak. Ya, itu dia. Aboy alarm bomb satu ditarik. Immortal sekarang ada di dalam tubuh dari Baloyski. Dan rotasi seperti biasa sudah terlihat ya antara Baloy dan juga Marky. Lihat. Ya, dan juga bagaimana mungkin nantinya harus bisa nge-trigger ya Purify milik Aboy. Oke. Begitu banyak alarm bom memang sudah di standby kan di area tersebut. Guna untuk mengganggu siapapun yang akan masuk. Mereka akan ke, ya udah kecicil duluan. Wah, Lemon ketarik. Weh, Lemon cukup keluar. berani. Lemon sudah mulai memancing keributan di area tersebut. Tapi Lemon pun udah menutup kembali dan dia udah masuk lagi dalam robot palang. Sementara Aboynya hadir mencoba untuk bisa memberikan backupan Dairan. Belum ada. Satu lagi penalty zone yang mau dia keluarkan. Aboy masih bersembunyi. Aboy tidak ada Netherlamp dan Lord masih standby di area tersebut. Ya, Netherlands ke-trigger tadi namun peperangan kembali terjadi. Oke, ini dia. Lord yang akan menjadi milik siapa di mana Nailnya masih berjuang untuk bisa maju dan juga mengantarkan damage-nya. Tapi Lord malah menjadi milik dari Marky. Dan mereka semua mundur teratur. 2 kali loh Mas. 2 kali. Marky. Marky, bukan jungler yang dapat ya. Bukan retri yang dapat. Ini benar-benar 2 kali loh Mas. Waduh. Wow. Jadi ya 2 kali loh Mar. Oh iya. Yuri Lord. Nyuri Lord. Dan bahkan Lord spawnnya juga waktunya cukup berdekatan. Ketika Lordnya pecah, langsung spawn. Langsung jalan bersama dengan minion. Oke, Lord bergerak di bagian atas. Wave minion di bagian tengah udah di standby-kan juga oleh pemain Gig. Sementara Lord tanpa pengawalan tapi ditarik. Dan dilawan sudah satu orang tapi Dairan terjatuh untuk kali ini masih bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dairan udah berhasil kabur dari tersebut dan mereka pun masih gagal untuk bisa membuat satu player dari RRQ hilang terlebih dahulu. Yup, dan RRQ masih bisa mendefense Lord yang baru saja berhasil untuk didapatkan kembali oleh Marky. Dan Geek Fam masih belum bisa menembus lini pertahanan RRQ dengan cukup mudah. Time journey lagi-lagi menjadi satu buah hal yang membuat dari Geek Fam miscalculate. Oke, jadi berarti mungkin buat Geek Fam adalah bagaimana cara mereka harus bisa mencari trigger point. Kapan time journey bakal dipakai? Dipancing terlebih dahulu dan menurut gue pancingan ini bakal masuk dari Baloyski. Oke, itu dia ada konsil yang terjadi Asura Aura. Siapa yang akan menjadi korbannya? Hey, sebuah trigger lagi dilakukan oleh pemain dari Kick. Yap, dan ini suara-suara kukuk. Dari tadi ya? Banyak banget karena dari tadi di spam terus-menerus juga. Bisa emang membuka dari vision rumputan, ini damage-nya juga kan lumayan nyicil. Ya, Iya. Dan juga berasa kan ya. Iya. Dapat poin dia cuma 1 loh ini. Iya, berarti kalau poinnya 1 berarti stacknya udah 60 juga. Jadi ada tambahan 60% untuk magic damage. Iya. Ini damage-nya kedua loh di RRQ Iya. setelah Skylar. Nge-spam aja tuh, taruh semuanya. Tapi kalau kita bicara soal nge-spamnya juga ini bakal sulit kan. Dikarenakan dari Geek Fam-nya mereka yang selalu bisa pegang kondisi. Ketika ada Lord yang spawn. Nah itu ya, gerakan-gerakan ternyata Marky 2 kali last hit Lord-nya luar biasa loh. Waduh, ya mungkin. Damage areanya boleh-boleh ya. Ya mungkin seperti skin Ducati yang dipakai ya. Wah. Kalian bisa login, bisa Ya, mainin. selesaikan quest. Tuh. Oke, lihat tuh matinya. Beuh, Keren ya, naik motor loh dia. naik motor. Kalau motornya Ducati mah nongkrongnya bukan di BKT. Bukan, Di mana? maaf dah. Di mana? Di mana? Di pick lah minimal. Tapi untuk Lord bentar lagi juga bakal muncul lagi. Gold yang memang tadi sempat dipimpin sama Geek Fam yang lumayan jauh, sekarang udah mulai dipersempit dan defensif dari RRQ kembali yang sulit untuk bisa ditembus oleh Geek Fam. Buset itu lihat tuh, banyak banget alarm bomnya siapa yang lewat situ ya Allah. Udah gosong duluan itu. Males banget ya. Males banget. Kayak, wah ini ada ini kita harus ngebersihin juga. Karena kalau nggak dibersihin nanti bomnya ini bakal ngeliatin. Siapa yang bakal lewat ke sana juga. Yap.
Dan Lord pun sudah hadir. Tapi sekarang Martisnya sendirian, akankah Martis? Retri, Tapi retri Wah. sudah terdengar. Martis sudah mengeluarkan retrinya. Akankah mereka langsung terfokus untuk bisa menghancurkan Lord tersebut karena tidak ada retri yang dimiliki oleh pemain dari Hierarchy. Tapi Lemon mencoba untuk bisa mengganggu dan juga nge-trigger ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Gig. Namun Lemonnya udah keluar dari Robert Palang. wah ini kayaknya bakal dimanfaatin sama Geek Fam sih. Informasi tidak ada retribution dari Versik, namun agak cukup berat juga karena pemain-pemain dari Hierarchy udah siap untuk mengganggu dan Nael ketarik dengan reverse time. Tapi Luke, Itu dia time journey ya udah langsung ke trigger. Naelnya ada hadir satu epic spin udah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan coba untuk melebar kali ini udah berhasil dihancurkan. Pertempurannya menjadi tidak adil karena tidak ada damage sebegitu besar yang bisa dihancurkan lagi oleh pemain dari Hierarchy. Tapi mereka masih melanjutkan pertempuran di area tersebut. Maka untuk sekarang Nael udah berhasil dihancurkan tapi shutdown pun berhasil tercipta. Bakat kali ini shutdown. Double kill berhasil didapatkan. Ada Dobby yang menjadi korban. Tyron tersisa sendirian. wah ini masih ada Marky. Apakah ini akan menjadi one straight push di arah atas karena Dairon tersisa sendirian untuk bisa mendefense 4 pemain dari Geek Fam. Oke, Dairon tersisa sendirian. Ada konsil yang udah dikeluarkan. Tapi Dairon penalty zone-nya. Dairon berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Dan Dairon. berhasil dihancurkan tapi Dairon. Bakat triple kill. Luar biasa. Wow. Dairon. Dairon. Dairon Moment berhasil untuk bisa mendefense dan triple kill. Redisha Putra from Medan berhasil untuk bisa membuat Hierarchy punya nafas yang lebih panjang lagi. Wow, itu nyawa benar ada di Dairon tadi. Oh, Alright. Wow. Dairon. Dan sekarang momentum yang udah mereka miliki tadi sepertinya udah mulai sedikit menghilang. Tapi sekarang dari Lordnya siapa lagi yang akan memiliki Lord tersebut karena sedikit lagi. Tapi Lordnya masih berhasil kabur oleh Nael. Abe dan juga Lu masih berhasil kabur karena berbeda. Hanya saja sekarang Naelnya berhasil dihancurkan di area tersebut. Ada 4 player yang tersisa untuk Geek. wow. Dairon Moment berhasil untuk bisa memperpanjang walaupun Lord yang memang tadi sempat terkontes. Ya. Gokil Dairon, hei. Merinding kita di sini, hei. Wah, Ya, dan kalau kita lihat dari replaynya juga, penalty zone yang sangat tepat sekali dikombinasikan bersama dengan revenge strike. Itu yang membuat tadi kenapa damage-nya terlihat cukup besar. Dan pemain-pemain tersebut belum ada yang punya source escape dari penalty zone. karena kena 4 orang plus juga minionnya ikut ke clear. Yap. Jadinya udah langsung sambil menyelam minum air kan. Sambil menyelam minum air. Tapi sekarang 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka cukup berani loh untuk tetap maju ke bagian depan. Karena Nail beberapa second lagi udah siap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Ada Lord yang udah bergerak di bagian atas. Tapi Aboy gak memiliki cukup banyak SP lagi. Versik. Ada Netherlame yang udah langsung dikeluarkan. Dan mereka mundur teratur. Mundur teratur. Masih RRQ. bisa defense kembali dan RRQ menolak untuk bisa diturunkan ke lower bracket. Mereka masih bisa berjuang di menit ke-21. Oke, tanpa Nael dari Geek Fam mereka juga respect ya. Mereka gak langsung nabrak karena mereka tahu ada potensi 4 melawan 5 dan mereka bisa saja harus kehilangan 2 atau bahkan terwipe tadi di sana. Jadi better untuk menunggu Nael yang kembali dengan heavy spin-nya sembari menantikan lagi objektif berikutnya yaitu Lord. Yap. Tapi kalau kita bisa bilang ini Lord-nya selalu juga bisa dimenangkan oleh Geek. Iya, retrinya kah, Markinya markinya lah. kah. Tapi ini Geek Fam punya keunggulan 1 lane di atas sih. Oke. Super Minion yang berjalan ini bakal jadi PR terlebih dahulu untuk Yap. RRQ bisa mengontrol dari segi wave-nya. Apalagi lain jauh ya. Iya, Yap. itu dia. Ya. Ini udah masuk menit 22. Kira-kira akan berakhir di menit 30 apa 40 nih? Berapa? Berapa? 50. 60. Buset, geter tuh Rahang. 60 menit kata audiens. 63. Spesifik ya itu ya. Boleh, tapi wah ini Geek Fam juga sekarang udah mulai concern karena markinya. Tadi Orange Plus sekarang udah didapetin juga. Dan kembali RRQ harus ngontrol lane jauh di atasnya. Apalagi ini lane-nya berseberangan sama Lord yang spawn. Iya, itu yang harus diatur memang ya. Bagaimana untuk merapikan mungkin untuk lane jauh terlebih dahulu. Dan sejauh ini Aboy baru tumbang 1 kali. Jadi mungkin untuk winning condition bagi RQ sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menumbangkan Aboy dulu. Cari Aboynya di mana karena Aboy senantiasa menjadi playmaker untuk Geek Fam. Dengan Netherrealm ini menyelamatin secara terus-menerus. Terus-terusan loh.
Aboy akhirnya tadi satu kali juga ya ke pick off di mana Betul. Dairen emang benar-benar menciptakan momen yang begitu baik. Tapi barusan Lemon berhasil mengetahui ke arah beberapa player yang bersembunyi di dalam area rumputan. Lordnya sudah mulai ditarik oleh Nile. Ada satu Blood Wings yang berada di dalam tubuh dari Aboy sekarang. Yap, wah makin besar lagi pastinya dari segi magical damage output Aboy yang baru ke pick off satu kali saja. Dan di arah top, ini udah mulai didorong juga. Ternyata Marky yang ngejalin lane jauhnya. Yap. Dan ngeliat Marky tadi mungkin agak ditahan ya buat Lordnya. Oke, ada sebuah serangan yang akan dilakukan. Barusan coba lihat Baloyski mencoba untuk menarik ke arah dua player. Dan di mana dua player ini langsung dikerek begitu saja. Tapi pergerakan dari Marky yang masih cukup jauh di bagian belakang. Dairen dia penalti zone melekonek. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Versiknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tersebut. Tapi ada Netherlap yang udah langsung dikeluarkan. Dairen yang masih berusaha untuk bisa selamat. Tidak ada yang tumbang. Ada satu Intertension yang udah langsung dikeluarkan. Dan tidak ada yang tumbang. Satu player di antara kedua tim ini. Bahkan sekarang Lebon dia berhasil sudah dihancurkan. Tapi Baloyski menjadi korban pula. Wah itu tadi Naomi-nya memang agak terlalu jauh ya karena serangan dengan adanya flicker ammo Vended. Ini menciptakan momen juga untuk Baloyski dan bahkan sekarang bakal ada kontes terjadi. Wow, itu damage dari Aboy Ghostbusters-nya dalam banget ya. Dalam banget dan Versik. Sedikit lagi bisa Skylar, dalam Skylar. tubuhnya Aboy. Ada Immortal Aboy, Makila dan Aboy. Langsung lejap di area tersebut. Ada keraguan-raguan di dalam tubuh Aboy tapi sepersekian detik lagi Aboy udah siap bergabung dengan rekan-rekannya. Wah bahkan bikin rapid boots untuk bisa ngejar lagi sampai ke area kontesnya tapi Dairen. Oke, Dairen mencoba untuk membanting karena beberapa player Dairen sedikit lagi bisa Dairen mendapatkan bantuan dari rekannya. Happy Spin, Nile mendapat rekannya sekarang. Lordnya berhasil diamankan, Dairennya berhasil dihancurkan. Mereka semua maju, dapat kill didapatkan oleh Marky. Tapi Luke berhasil dihancurkan, hanya ada Skylar seorang diri. Yap, 5 detik menuju Lemon yang akan segera hadir. Mampukah Lemon dan Skylar mendefense karena Geek Fam? Mereka sudah siap dengan adanya Lord Evolve di arah top lane dan 4 pemain mereka yang sudah ready untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ. Oke, Dairen sendiri berhasil nahan. Sekarang Skylar bersama dengan Lemon. Mereka punya tugas yang sama. Yap, dan apakah ini akan bisa menjadi dan mengulang kembali defensif yang begitu baik. Tapi lihat bagaimana Marky. Oke, Marky udah mengeluarkan Purify-nya. Ada satu yang mau dan berhasil. Bahkan sekarang tersiap Skylar seorang diri. Akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan pergerakan di mana Skylar? Kick untuk pertama kalinya menghancurkan hierarki. Menurunkan ke lower bracket. Dan mereka berada di final upper bracket. Kick selangkah lagi. Dream come true. Sejarah terukir di season 12 untuk pertama kalinya. Geek Fam menunjukkan revamp mereka. 1 tiket ke final upper bracket. Game intense 3-2 terjadi namun Marky hadir sebagai senjata rahasia. Yap. Kemunculan Marky yang cukup mengejutkan memang dan gameplay dari Geek Fam. Mereka memaksimalkan semua hero sisi yang cukup luar biasa. Ada Baloy tadi. Bagaimana inisiasi dari Baloy menangkap dan memaksa RRQ untuk harus melakukan engagement. Penampilan dari Nile lagi-lagi dengan Akai dia. Memiliki heavy skin, memiliki heavy CC. Dan jelas dengan adanya Yuzong atau mungkin dengan hero nyaman Aboy tadi. Yap, Faramis yang membeli waktu yang sangat cukup. Dan jangan lupakan ketika dia tumbang juga pasti ada pasif dari Faramis. yes, dan kita tahu Geek Fam sekarang sudah disematkan The King Slayer. Tapi sekarang The Demon Slayer. Geek Fam. 1 tiket ke final upper bracket dan 1 langkah lebih dekat to achieve their dreams to M series. Wow. Wow, luar biasa Geek. Mereka bertransformasi dari season ke season. Performa yang jauh meningkat. Dan pada akhirnya hari ini, setelah season lalu hanya bertahan sampai dengan hari yang pertama. Tapi setidaknya sekarang, ini lompatannya begitu jauh loh Mawar. Yap, di mana mereka berhasil untuk mengisi upper Iya. mereka di babak playoff. Bukan hal yang mudah. Yap, Dan juga mereka adaptasi yang sangat cepat kalau aku bisa bilang. yes. Mereka bahkan mengganti Cak Dera tadi. Iya. Langsung ke Marky, langsung
punya hasil yang positif. Dan Geek Fam ternyata masih menjadi mimpi yang cukup buruk untuk RRQ. Yap. Track record yang memang udah tadi kita bahas juga kembali terjadi walaupun di regular season Geek Fam gagal untuk bisa secure upper oleh RRQ yang menang atas Dewa. Namun sekarang mereka membalaskan hal tersebut dan sepertinya Bude Clara Mongstar sudah siap. Yap, dan sekarang Bude Clara, waktunya kita akan mendengarkan apa saja yang akan dikatakan oleh Geek Fam. Geek Fam, mereka berhasil menempati posisi upper bracket bertahan begitu kuat ya sampai titik darah penghabisan di Best of 5 series ini dan mereka mengalahkan lagi tim RRQ dari regular season hingga babak playoff. Tapi sepertinya di babak playoff ini bagaimana kalian menjadi bukan hanya dari King Slayer tapi kalian juga Demon Slayer. New lineup to fight against a Geek Fam. How do you see this match up today? I cannot talk and tapi itu susah lawan itu Lemon. Soalnya hirapol dia beda. Susah predict. Susah predik untuk melawan tim RRQ hari ini dan susah tentu saja. Dan terlihat begitu emosional dari semua player tim Geek Fam. Masih adrenalin kah? Bagaimana kondisi kalian sih untuk 5 game ini yang panjang dan mendebarkan? How is your situation? How is the Geek Fam situation in these 5 games? The first 5 games. Like our boss kid say, before this match we need to win 3 games. They win two games, they need to win, RRQ win 2 games, so they only need to win 1 game. Kita need to win 3 games, same. We need to win 3 games, so we don't sob. Oh, jadi memang kondisi mereka kan ini 5 game. Kalah di 2 game awal, mereka punya mindset yang sangat baik. Seperti yang dibilang dari CEO-nya, katanya semuanya butuh 3 kemenangan. RRQ memang punya 2, tapi mereka butuh 3 sebenarnya. Dan Geek Fam pun kondisinya sama, membutuhkan 3 kemenangan. Dan mereka nggak sedih, nggak apa, mereka berhasil untuk comeback stronger dan ngebalikin reverse sweep. Dan dari Geek Fam sendiri ngelihat dari hari ini, look, berdebar nggak sih? Apalagi momen-momen terakhir, game kelima atau ada momen mana sih ketika melawan tim RRQ, apalagi yang turun adalah Diren. Satu player yang belum pernah kamu lawan sebelumnya, look. Seru banget, sial. Sial, seru banget. Apakah tadi momen-momen terakhir di mana Diren memberikan momen dengan defense yang sangat kuat? Apa yang terjadi atau apa yang kamu pikirkan pada saat itu, Diren? Pada saat Gak itu, tahu look. sih Bude, main aja. Hoki sih kita menang. Serius? Iya. Hoki sih, itu marquee effect. Marquee effect, of course. Is Marquee the secret weapon? RRQ, they put Demon line up and you guys put Marquee. Are you the secret weapon for team RRQ? I think just lucky again. I'm just lucky again. Beruntung katanya. You're so humble here. Why? You have something to prove in MPL ID, right? Yeah, I want to play again. Because I don't play in regular season anymore. And I want to play again and play my best in playoffs. Jadi memang di regular season Marquee hanya bermain sedikit banget dan sekarang di babak playoff dia ingin bermain dan dia memberikan yang terbaik. But is this already has been discussed or it just pop up like Marquee play? Before the match, have you guys discussed it? No. No, Coach Erpang say to me, just ready Marky. Just ready, but Only ready. only ready. Don't know when, Yeah. don't know I where, don't know when. nggak tahu kapan, nggak tahu di mana. Tapi kata Coach Erpang, just be ready. Siap-siap aja Marquee. And how do you prepare yourself when you're not playing on the first day? Gua ready banget. 100% I'm ready. 100% ready against everyone?
Or just RRQ? Or No, I think all. I just give all in team. Any team. semua tim, Marky siap untuk melawan siapapun. Walaupun baru bermain, tapi dia selalu bersiap untuk melawan siapapun. Dan dari Mahaka Square, dari babak playoff ini, semuanya menyaksikan permainan epic dan permainan keren dari tim Geek Fam. Namun ada satu player yang menjadi kuncian, menjadi player of the match dari 5 game yang begitu mendebarkan. Siapakah dia, Geek Fam Unity? Marky, Baloy, siapa? Nael, Aboy, Luke, semua nama disebut. Mari kita cek bersama-sama player of the match untuk match kali ini. Nael. Oh well. This is Retri God. Nael. Retri God. That's right. Nael. Last moment atau last game atau di 5 game ini, gimana kamu melihat dirimu sendiri yang berkontribusi di 5 game ini, Nael? Hoki aja sih. Hoki, ngerasa diri kurang. Terus menangnya hoki aja ya bang. Hoki aja? Serius? Serius. Retrimu itu pure hoki? Hoki. Real hoki. Real hoki. Tapi gimana sih mungkin untuk menciptakan momen kalian berhasil untuk ngedapetin Lord, berkali-kali kita ngelihat fight Lordnya kamu berhasil dapetin, objektifnya berhasil. Apakah ada situasi yang mungkin bisa dikasih tahu di sini? Kita manfaatin Aboy. Memanfaatkan Aboy, full Aboy. Untuk apa ya? Untuk di last game atau semua game? Di Lord semua game. Semua game. Aboy, mereka manfaatin kamu gimana, Boy? Apa tadi mereka memanfaatkanmu gimana? Di semua game lah pasti kita main bareng-bareng kan as a team, jadi sama aja. Tapi Boy, melalui match kali ini melawan tim RRQ dan bisa dibilang mid lanernya adalah untuk pertama kali kamu lawan. Bagaimana kamu melihat new line up dari tim RRQ untuk melawan tim Geek Fam? Apakah kamu merasa wow ini sebenarnya bisa jadi jawaban untuk kalian atau seperti apa? Boy? Kayaknya line up yang ini lebih kuat sih dia, lebih ngelawan kayaknya. Lebih ngelawan? Bagian apa mungkin yang bisa kamu kasih tahu, apakah dari segi laning phase atau dari segi war-nya atau dari segi apanya nih RRQ terlihat kuat untuk lawan Geek Fam di babak playoff? Dari Hero Lemon sih aneh-aneh, jadi kita overthinking di draftnya. Overthinking di draftnya. Apa yang paling nggak kamu sangka, Boy? Apa yang paling nggak kamu sangka? Rafaela mid sama Edit mid sih tadi. Namun Cecilion. tiga-tiganya dong. 3 yang dia pakai tadi. Tapi dari Aboy sendiri, apa yang mungkin kamu lihat untuk mempersiapkan melawan hero-hero yang unik itu dan dari dirimu sendiri untuk match kali ini? Apa yang kamu persiapkan? Ya, kita paling tetap fokus ke gameplay kita sendiri aja sih. Cukup puas untuk pertandingan tadi? Enggak, masih bisa masih butuh sekali lagi menang sih. Masih butuh sekali lagi untuk mendapatkan tiket M5. Menarik karena yang lawan yang beda itu nggak cuma Aboy, tapi untuk Luke sendiri banyak yang penasaran. EXP laner sekarang lagi gagah-gagahnya nih. Apalagi lawanmu, kamu melawan 2 sekaligus. Namun kamu bisa nggak sih ngelihat mungkin pada saat regular season dan sekarang perbedaannya untuk Dairon dan juga Banana, apa yang paling kamu rasain? Beda. Tahu sih Bude, sama aja. Sama aja. Mungkin Dairon pakai Khaled ya kali ya. Tapi Banana juga main ya? Tahu? Iya, gimana Nggak dong? tahu. Sama aja. Tapi kamu cukup puas untuk performa dirimu kah untuk di match kali ini? Tadi kalau Aboy katanya kurang, masih ada yang bisa di-improve. Look udah keren sih kayaknya ya. Cukup puas untuk performa hari ini dari Geek Belum Fam? sih, kita masih ada match besok lawan Onyx. Semoga hoki lagi sih. Udah prediksi dong ya? Udah prediksi di match? Udah, mereka prediksi Onyx bakal Bukan kalian lawan? lawan Onyx. Gak tahu, salah. Loh, nggak apa-apa. Nggak Kamu tahu. menyangka siapa yang akan kamu lawan? Kamu jawab Onyx. Ada yang berpikiran lain kah? Akankah kalian besok melawan Onyx atau Bigetron? Karena matchnya habis ini nih.
apakah kalian udah mempersiapkan untuk lawan esok hari kalian? Apa, mau atau prediksi? Yes. Prediksi? Aha. Onyx sih. Onyx, satu suara atau berbeda nih? Onik, onik, onik. Onyx, Onik, onik. Onyx, Marky? Onik. Onyx juga. Onyx, he said Onyx first. And you guys did a great job today. Dan tentu saja untuk kalian semua yang ada di sini, kalian bisa meet and greet bersama sang pemenang di Festive Hall yang ada di bawah. Jadi jangan sampai kelewatan. But for tomorrow, hari ini kalian berhasil menang dalam pressure yang cukup besar karena kita tahu Kingdom begitu ramai, Kingdom begitu solid. Apa yang kalian harapkan mungkin untuk fanbase kalian esok hari atau apa yang kalian harapkan untuk match kalian esok hari? Buat Geek Community tetap support kita sih. Masih banyak match lagi kan. Ya, makasih guys. Makasih. Ingin mereka lebih keras gak dari supporter lawan kalian? Ingin mereka juga lebih keras dan lebih ramai dari lawan? Enggak sih, lihat mereka aja udah seneng sih kita. Oh, sudah senang. Namun kalian akan langsung bertemu dengan Geek Community karena kalian akan langsung saja ke meet and greet. Jadi untuk semuanya inilah dia match yang begitu mendebarkan. 3-2 kemenangan untuk tim Geek Fam menurunkan tim RRQ ke lower bracket. Mari kita sambut sekali lagi tim Geek Fam. Luar biasa sekali Geek. Ya. Membuktikan perjalanan mereka, proses mereka. Sedikit demi sedikit sudah membuahkan hasil. Yap. Dan ini hasil yang sangat jauh sekali di season yang ke-12. Yap. Kalau di Mobile Legends, banyak hero-hero revamp gak langsung on meta. Oke. Dan sejauh ini kita ngelihat perjuangan dari Geek Fam, revamp. Revamp ini yang paling berhasil. Wow, ya. Setelah berulang kali ya. Iya, Iya. setelah berulang kali. Ada transformasi, ada shuffle di dalam player, di dalam timnya. Dan ini dia, Nile. Player of the match. War retrinya sih wow. Ya, Nile dengan retrinya, terus juga dengan positioning dia, dengan hero nyaman yang bisa dipakai, jelas. Akai Nile yang sangat berbahaya. Lancelotnya juga tadi. Ya, Lancelotnya itu juga sih sebenarnya. Jadi banyak dilema sebenarnya kalau ngelawan dengan mungkin tipikal tim seperti ini ya. Tapi kita tahu bagaimana dari Akainya juga yang selalu bisa dapat posisi bagus ya untuk bisa membuat tim fight-nya agak berbeda. Oke, dan langsung kita lihat untuk highlight dari game yang ketiga tadi. Dimana kalau tim fight-nya memang bisa diperpanjang oleh RRQ. Misal Netherlands sudah selesai dan mereka masih berdiri di sana, tim fight masih bisa dipegang oleh RRQ. Tapi kalau selama Netherlands masih ada dan Netherlands selesai, pemain dari RRQ juga ada yang berkembangan, ya jelas Geek Fam mereka bisa pegang jalannya permainan juga. Dan di awal-awal permainan Aboy tetap menjadi salah satu momok untuk RRQ. Hanya dengan terpick off mungkin ada 1 atau 2 kali ya buat Aboy. Tapi dengan terpick off yang kedua kalinya, dia itu cepat untuk melakukan backupan buat teman-teman yang lain. Dan metode babysit yang dipakai oleh RRQ dengan membawakan Digi tadi. Digi di sini sempat untuk menyelamatkan teman-teman yang lain untuk di awal-awal. Tapi lambat laun, Geek Fam mereka sudah mulai sadar bahwa Digi juga menjadi salah satu faktor yang bisa memenangkan RRQ. Sehingga akhirnya Naomi yang langsung ditargetkan oleh pemain-pemain Geek Fam. Di-trigger terlebih dahulu untuk time journey-nya, barulah mereka menyerang, barulah mereka memulai untuk tim fight yang panjangnya. Yep. Dan berkat kehadiran Netherrealm ini membawa waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Lihat bagaimana Direm yang memang bisa diselamatkan dengan time journey, tapi retry on point. Dan juga dengan tidak di-resetnya Lord tadi. Karena tadi adalah posisi di mana dari Aboy itu lagi respawn. 5 second sebelum respawn dia ganti ke rapid boost dan dia cepat buat join team fight. Dan akhirnya usaha Diren tadi yang berhasil untuk mendapatkan triple kill. Harus sirna begitu saja. Dikarenakan mereka harus kehilangan juga game ini. Oh. Ini ekspresi Wih, dari mereka. wow. Wah. Ini adalah momen yang mereka tunggu dari dulu berapa season. Untuk lolos ke playoff aja, mereka butuh 8 season ya kalau nggak salah ya. Bukan 8 season. Ayo berapa ayo, kan mulai dari season 4. Kemarin kita udah bahas 7 season. 7. Mereka butuh 7 season untuk bisa lolos. Sekarang setelah lolos, mereka udah mulai lagi. Yap. Tahap demi tahap, lebih baik mereka loh. Ya.
apalagi mungkin untuk di game kita yang kelima juga ya, ini benar-benar dua-duanya sebenarnya cukup berimbang. Yang menentukan adalah posisi team fight-nya. Iya. Siapa yang mulai duluan, siapa yang bisa mungkin come on top dari semuanya dan ternyata ada Geek Farm di sana. Karena sama-sama bisa counter setup kan, Yap. dari Digi dan juga Paramis. Ya. Cuman kalau ngeliat dari Lemon nih ada Starlium side ngelip satu. ya. Biasanya kan Feeder of Heaven dulu. Jadi memang ya nyimpen buat ngasih true damage sedikit. Adalah item yang sering banget digunakan oleh Lemon lah Yes. ini Ya, Starlium. Starlium. Mau dimanapun. Ya, dulu Calamity ya dulu ya. Iya kan? Mirip. Kan? Oke. Mirip. Dari emblem setnya sendiri juga, ya edit mid laner cukup jarang kita lihat, tapi itu dilakukan oleh RRQ dengan tank emblem, pakai Brave Smite, Tenacity juga ada, dan juga menggunakan Vitality. Dari tambahan 250 Buset, HP. Marki fatal. Ya, Weapon Master. Critical, ini lah. Dan dia pakai Purify. Iya. Pakai Dia Purify. pakai Purify yang Full dimana, damage, makanya kayak gitu damage-nya ya. ya, dan dia respect sih sebenarnya dengan adanya Purify. Karena ya kalau dia pakai sprint mungkin bisa kabur, tapi ya kemungkinan besar juga dia bisa langsung ditangkap Diren nanti. Dan Rich Guy, Biobasel kita masih dipegang Skyler ternyata untuk Rich Guy karena memang dia di babysit dari awal. Tapi sayangnya tadi untuk tim fight ya 4 kali Lord ini diambil semua lagi. Dan itu membuat RRQ ya meskipun mereka terlihat bisa menang tim fight, dikarenakan ada Lord, ya mau gak mau mereka harus defense lah. Kalau Defense objektifnya lagi. ya. Secara objektif mereka harus kalah juga. Dan Nile dengan Akai dia menjadi badan, ya kan menjadi mungkin orang pertama di depan juga yang bisa melakukan inisiasi dengan heavy spin. Setiap kali ada pancingan-pancingan yang masuk, heavy spinnya bisa ngebuka juga. Dan itu ya otomatis bakal nge-trigger time journey. Wow. Ini adalah hal yang begitu mengerikan yang emang udah Aha, dibuat. Dan terlihat Aboy udah iya. Aboy game kelima. Ya. Gak ada lawan, udah ini Hero adalah power memang. Dan juga dibukanya Iya. Faramis ya. Iya. Kan kita tahu, Faramis ditutup 3 game. Game keempat, game kelima terbuka. di sini terlihat ya bagaimana yang mereka lakukan adalah oke, kita saling ngasih hero-hero yang power aja. Yang penting hero power lo dapat, gue juga dapat. Udah kita tunjukkan Trading lah ya. siapa yang emang benar-benar bisa menggunakan hero power masing-masing. Betul. Dan ini adalah buktinya. Ya, sebagaimana kita tahu juga, Faramis ini sebenarnya nggak terlalu masuk ke meta yang sekarang mungkin. Iya. Jarang ada yang mau pakai Faramis. Tapi di tangan Aboy, Oh bagus, karena memang untuk tim playnya cocok buat Geek Farm yang suka berantem. Iya, kan dia tim fight terus-terusan. Ini bagaimana Backup. backupnya juga cepat. Aksi-aksi dive in yang sering dilakukan bisa di cover dengan Netherrealm. Oke. Berarti Demons